Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Faizatunisa dan rekan-rekan saya Fatimah dan Kukuh Prasetyo akan menjelaskan tentang batas berlakunya hukum pidana. Yang pertama, pengertian dari tempus delicti. Tempus delicti yaitu berdasarkan waktu untuk menentukan apakah suatu undang-undang dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana. Mengenai penentuan soal waktu, dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan secara rinci serta tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya. Padahal keberadaan tempus delicti perlu demi untuk yang pertama menentukan berlakunya hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUH Pidana, yakni tidak ada perbuatan yang dapat dihukum selain atas kekuatan peraturan pidana dalam undang-undang yang diadakan pada waktu sebelumnya. Di dalam pasal 1 ayat 1 KUH Pidana mengandung asas legalitas, yakni seseorang tidak dapat dikenai hukum atau pidana jika tidak ada undang-undang yang disebut sebelumnya. Yang kedua, menentukan saat berlakunya Verjährungstermin atau daluarsa, sehingga perlu diketahui saat yang dianggap sebagai waktu permulaan terjadinya kejahatan. Yang ketiga, menentukan hal yang berkaitan dengan pasal 45 KUHP. Menurut pasal ini, hakim dapat menjalankan 3 jenis hukuman terhadap tersangka yang belum genap berumur 16 tahun, yakni mengembalikan kepada orang tuanya, menyerahkan kepada pemerintah dengan tidak menjatuhkan hukuman, dan menjatuhkan hukuman yang diancamkan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Yang keempat, pasal 1 ayat 2 KUH Pidana, yaitu apakah terdakwa dapat dikenakan ketentuan yang paling menguntungkannya. Yang kelima, pasal 44 KUH Pidana, yaitu apakah terdakwa ketika itu dalam keadaan mampu bertanggung jawab. Dan yang keenam, pasal 45 KUH Pidana, yaitu apakah terdakwa ketika melakukan perbuatan sudah berusia 16 tahun atau belum. Dan yang terakhir, pasal 78 dan pasal 79 KUH Pidana, yaitu menghitung mulainya tenggang daluarsa. 2. Sifat dan ciri tempus delicti. Tempus delicti memiliki teori dan asas. Teori dari tempus delicti terdiri dari 4 variasi, yaitu A. Teori perbuatan fisik atau Deler van Delict Hamelitzkeit, yang menyatakan bahwa waktu terjadinya tindak pidana adalah ketika delik tersebut dilakukan oleh tersangka. Yang B. Teori bekerjanya alat yang digunakan, yang menjelaskan mengenai kapan suatu alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana bekerja, misalnya racun dan bom. Yang C. Teori akibat, yang menjelaskan bahwa kapan terjadinya suatu tindak pidana dilihat dari kapan timbul akibat dari tindak pidana tersebut. D. Teori yang jamak, yang menjelaskan mengenai kapan terjadinya tindak pidana berdasarkan perbuatan fisik dan akibat yang ditimbulkan. Cukup sekian. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah. Di sini saya akan menyambung dari presentasi saudari Faizatunisa. Berlakunya hukum pidana menurut waktu atau tempus pasal 1 ayat 1 dan 2 KUHP. Yang pertama, di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP terkandung 3 asas, antara lain menurut Adami Cazawi. Yang pertama yaitu asas legalitas, yang artinya tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu. Kemudian yaitu asas larangan berlaku surut, artinya larangan memberlakukan undang-undang yang baru lahir terhadap suatu tindakan pidana yang sebelumnya belum diatur dalam undang-undang. Jadi, sifat undang-undang pidana adalah berjalan ke depan dan tidak ke belakang.
Yang ketiga yaitu asas larangan penggunaan analogi. Analogi terjadi apabila suatu peraturan hukum menyebut dengan tegas suatu kejadian yang diatur, tetapi peraturan itu dipergunakan juga bagi kejadian lain yang terang tidak disebut dalam peraturan itu, tetapi banyak terjadi dengan kejadian-kejadian lainnya. Yang kedua yaitu terdapat dalam pasal 2 ayat 2 dibahas mengenai yang pertama tentang perubahan undang-undang. Ada 3 macam teori dalam perubahan undang-undang itu. Yang pertama teori formil. Menurut Hogerat dalam keputusan tanggal 3 Desember 1906, apabila ada perubahan redaksional undang-undang, misalnya undang-undang perdata yang berhubungan dengan undang-undang pidana, maka perubahan itu juga dikategorikan sebagai perubahan undang-undang sebagaimana menurut pasal 1 ayat 2, walaupun perubahan itu sendiri tidak disebut dalam redaksi suatu pasal dalam undang-undang pidana itu sendiri. Yang kedua yaitu teori material terbatas, yakni tiap perubahan dalam perundang-undangan yang sesuai dengan perubahan perasaan keyakinan hukum pada pembuatan undang-undang. Jadi tidak boleh diperhatikan suatu perubahan keadaan karena waktunya, menurut Van Geers. Kemudian yang ketiga teori material yang tidak terbatas, yakni tiap perubahan undang-undang baik dalam perasaan hukum dari pembuat undang-undang maupun dalam keadaan karena waktu boleh diterima sebagai suatu perubahan dalam undang-undang menurut arti kata pasal 2 ayat 1 Hogerat. Yang kedua yaitu undang-undang mana yang akan digunakan untuk menjerat tersangka apabila terjadi perubahan undang-undang. Apabila terjadi perubahan undang-undang ketika tersangka sedang dalam proses penyidikan atau peradilan, maka undang-undang yang dipilih dalam undang-undang yang paling menguntungkan si tersangka, baik dari segi hukuman maupun segala sesuatu yang mempunyai pengaruh atas penilaian suatu delik. Semakin banyak unsur biasanya akan semakin menguntungkan terdakwa, karena jaksa akan semakin kesulitan untuk melakukan pembuktian. Tempus delicti ini penting diketahui dalam hal-hal yang pertama kaitannya dengan pasal 1 KUHP yang telah dijelaskan di atas tadi. Yang kedua yaitu kaitannya dengan tentang daluarsa. Daluarsa diatur dalam pasal 79 KUHP, yakni mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan. Kemudian pengertian dari locus delicti. Locus dalam kamus dari S. Adiwinoto artinya yaitu tempat. Locus delicti adalah ketentuan tentang tempat terjadinya tindak pidana. Penentuan tempat delik dalam bahasa Latin dikenal dengan locus delicti, yang merupakan rangkaian dari kata locus dan delictum. Locus berarti tempat, sedangkan delictum berarti perbuatan melawan hukum, kejahatan dan tindak pidana. Sehingga locus delicti berarti tempat kejadian dari kejahatan. Akhirnya timbul penyebutan dari bidang hukum dengan locus recit actum, yang berarti tempat dari perbuatan menentukan hukum yang berlaku terhadap perbuatan itu. Kemudian locus delicti perlu diketahui untuk menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak. Ini berhubung dengan pasal 2-8 KUHP. Kemudian menentukan kompetensi relatif dari kejaksaan dan pengadilan. Kemudian sebagai salah satu syarat mutlak surat dakwaan. Kemudian apakah suatu perbuatan waktu itu telah dilarang dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 ayat 1 KUHP. Kemudian apabila terjadi perubahan dalam undang-undang, ketentuan manakah yang diterapkan, undang-undang baru ataukah lama, ini diatur pada pasal 1 ayat 2 KUHP. Kemudian apakah terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atau tidak menurut pasal 44 KUHP. Kemudian apakah terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sudah berumur 12 tahun atau belum. Kemudian batas waktu pengajuan
pengaduan dimulai sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan menurut pasal 74 KUHP. Kemudian batas waktu menarik kembali ke pengaduan pasal 75 KUHP. Kemudian daluarsa penuntutan pasal 79 KUHP, dan tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu melakukan tindak pidana dan seterusnya pasal 1/19 KUHP. Saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan sifat locus delicti. Locus delicti secara istilah yaitu berlakunya hukum pidana yang dilihat dari segi lokasi terjadinya perbuatan pidana. Ciri-ciri locus delicti perlu diketahui. A. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak. Ini berhubungan dengan pasal 2 sampai 8 KUHP. B. Menentukan kompetensi relatif dari kejaksaan dan pengadilan. Artinya, kejaksaan atau pengadilan mana yang berwenang mengenangani suatu perkara pidana. Pasal 84 ayat 1 KUHP yang memuat prinsip dasar tentang kompetensi relatif, yakni pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan di dalam daerah hukumnya. C. Sebagai salah satu syarat mutlak sahnya suatu dakwaan. Adapun 4 sifat atau teori yang menentukan tempat terjadinya peristiwa pidana atau locus delicti, yaitu A. Teori perbuatan material. Artinya, teori yang didasarkan kepada perbuatan secara fisik. Itulah sebabnya teori ini menegaskan bahwa yang dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana atau locus delicti adalah tempat di mana perbuatan tersebut dilakukan. B. Teori alat. Teori yang didasarkan kepada fungsinya suatu alat yang digunakan di dalam perbuatan pidana. Jadi, teori ini menegaskan bahwa yang dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana adalah tempat di mana alat yang digunakan dalam tindak pidana tersebut beraksi. C. Teori akibat. Teori ini didasarkan kepada akibat dari suatu tindak pidana. Menurut teori ini bahwa yang dianggap sebagai locus delicti adalah tempat di mana akibat daripada tindak pidana tersebut timbul. D. Teori beberapa tempat. Menegaskan bahwa yang dianggap sebagai tempat terjadinya tindak pidana yaitu tempat-tempat di mana perbuatan tersebut secara fisik terjadi, tempat di mana alat yang digunakan beraksi, dan tempat di mana akibat dari tindak pidana tersebut timbul. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.